Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ulifa, NIM 2211050-357 dari Prodi Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengertian dan prinsip-prinsip dalam distribusi untuk memenuhi tugas kuliah dari Dr. Nikmatul Masroh SHI MEI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro. Langsung saja materi yang pertama, yaitu teori distribusi. Teori distribusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalam manajemen pemasaran, distribusi diartikan sebagai penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan dalam ekonomi mikro Islam diartikan sebagai penyaluran pendapatan oleh seorang produsen atau konsumen. Secara umum, prinsip distribusi didefinisikan sebagai suatu proses atau aktivitas perekonomian, penyampaian barang, jasa, dan pendapatan agar dapat tersebar dengan luas dari satu pihak ke pihak lainnya. Distribusi juga merupakan proses perekonomian selain dari aktivitas produksi dan juga konsumsi. Aktivitas distribusi ini harus dilakukan dengan cara yang tepat sasaran, agar barang maupun yang dihasilkan oleh seorang produsen itu dapat diterima dengan baik oleh konsumen atau siapapun yang membutuhkan. Prinsip distribusi dan tujuannya itu memiliki arti sama seperti definisinya, yakni proses penyaluran dengan baik, benar, dan tepat sasaran. Menurut Mustafa Syakur, prinsip distribusi dalam perspektif ekonomi Islam itu seharusnya dapat mewujudkan beberapa hal. Yang pertama, distribusi sumber daya ekonomi merupakan pemenuhan kebutuhan untuk semua makhluk. Yang kedua, dapat memberikan efek positif bagi si pemberi, yakni seperti zakat. Selain dapat membersihkan diri dan juga harta, memberi zakat juga menumbuhkan kebiasaan yang baik untuk berbagi dan meningkatkan keimanan. Selanjutnya, untuk menciptakan kebaikan untuk semua orang dan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan juga kekayaan. Terus, pemanfaatan yang lebih baik terhadap sumber daya dan aset, serta memberikan harapan bagi orang lain melalui pemberian tersebut. Selanjutnya, pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi tersebut. Proses distribusi pendapatan itu akan terjadi siklus atau suatu perputaran. Konsumen yang harus membayar harga barang tersebut. Selanjutnya, distribusi pendapatan menurut Islam diartikan sebagai penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang menerima, dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Pengertian distribusi dalam pandangan ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, yakni mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi. Unsur-unsur produksi itu terdiri dari input produksi, proses produksi, dan output produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Maksud dari sumber kekayaan tersebut adalah harta benda yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun dalam jangka panjang. Sedangkan distribusi kekayaan sendiri itu
diartikan sebagai penyaluran harta yang dimiliki seseorang kepada orang lain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam diantaranya melalui jual beli, kemudian melalui mekanisme non-ekonomi seperti zakat, infak, sedekah, dan lainnya. Prinsip distribusi dalam Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, larangan riba dan gharar. Yang kedua, keadilan dalam distribusi. Yang ketiga itu sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Yang keempat itu larangan untuk menumpuk harta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.